Ada waktu itu 3 atau 4 kalau nggak salah jenazah korban kecelakaan, Bang. Pas masuk saya lihat di sampingnya, nih jenazah berderet itu tuh di sampingnya ada ibu-ibu, Bang. Sedangkan saya nggak mandiin wanita. Pas saya perhatiin itu masih napas. Saya bilang, udah bangunin. Bu. Dia bangun ngelihat ke samping, itu pingsan dia, Bang. Teman saya masuk, ganti sip tuh. Dia ngelihat helm kan, helm bagus tuh. Kalau mau ambil aja, bawa. Ada tuh handphonenya, yang bener loh, iya. Ya udah nih, buat gue ya, iya. Dibawa tuh, saya kan double shift kan, pulang pagi lagi. Itu jam 1 dia balik lagi, Bang, jam 1 malam. Dan cerita dia, Bang, di rumah handphone itu kan nggak ada casannya, pakai casan kodok dulu. Kan batunya dicopot kan? Iya. Itu bunyi nyala. Ada yang nelfon, diangkat sama dia, balikan ke rumah sakit semua. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor dari seorang pemandi jenazah nih, yang saat ini pun masih aktif kerja di kamar jenazah rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Indonesia. Dan dia malam ini bakal nyeritain kejadian horor nih ketika dia diberikan tugas memandikan jenazah di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jakarta. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang yang di sebelah gue. Udah ada Om Chandra. Halo Om. Halo Om Chandra. Thank you Om ya udah mau datang ke Lonceng Misteri nih Om buat Ya, mau sama-sama. ini. Dan Om Chandra kan seorang pemandi jenazah atau perawat forensik ya? Iya, sekaligus. Sebutannya. Sekaligus perawat forensik. Sampai sekarang masih aktif Om? Masih. Oke. Dari tahun berapa Om memulai karirnya ini Om? Kalau boleh tahu. Kalau awal memandikan jenazah ikut-ikut dari umur 15 tahun. 15 tahun? Dari umur 15 tahun, setelah lulus SMA, diambil salah satu badan milik Pemda DKI dan umur 20 itu ditugaskan di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta atau di Indonesia. Iya. Dan tahun itu juga saya ditarik ke unit forensik menjadi perawat forensik. Wow, dan total udah berapa puluh tahun tuh kalau dihitung itu? 30 tahun. 30 tahun berkecimpung atau bekerja langsung depan jenazah. Iya. Ya, Om ya. Dan cerita pun pasti banyak kan Om ya? Cerita-cerita spiritual atau cerita horor yang Om alamin itu pasti banyak. Banyak juga Dan sih. kali ini nih mau nyeritain yang di salah satu rumah sakit katanya di swasta ini. Iya. Karena Om selain bekerja di yang di pusat ini katanya ada juga side job nih Om. Iya, ditugaskan di rumah sakit swasta di antara perbatasan antara Jakarta Tangerang lah. Oke, nggak usah disebut rumah sakit. Ya. Masih di situ juga Om? Masih side job di situ? Ya masih. Oh masih kadang. Katanya ini ada kejadian di situ nganter jenazah apa mindahin gimana ya Om? Jadi rumah sakit itu dapat orderan untuk relokasi makam. Relokasi makam. Jadi kalau relokasi makam itu jenazahnya dikeluarin, dikafankan lagi, terus dipindahkan ke makam yang baru. Oh, pindah makam. Jadi sebelum kalau mau dipindahin itu Om turun tangan juga gitu. Iya. Tugas Om ngapain ketika Itu dipindahkan? angkat jenazah dan mengkafankan kembali. Jadi ngalaminnya itu dengar-dengar juga sama supir ambulan juga waktu itu bareng? Iya, sama kenek ambulan juga. Sama kenek, bertiga nih ngalamin Bertiga horor ya? ngalamin. Oke, luar biasa ini Om ya. Ini ditahan dulu ceritanya, nanti diceritain detailnya karena nanti juga mau nyeritain yang di rumah sakit yang sekarang nih. Iya. Di pusat ya. Rumah sakit pusat. Tahu lah kalau teman-teman rumah sakit pusat tuh yang mana ya. Ya, ada orang dulu sih nyebutnya Cibiset. Asik, Cibiset. Ya udah pada tahu lah ya di Iya, mana. iya. Dan banyak banget pasti cerita horor dari rumah sakit itu, apalagi Om Chandra ini
orang yang langsung kerja di kamar jenazahnya atau di ruang forensiknya ya Om, yang mengurus jenazah. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Om Chandra, nonton video ini dari awal sampai habis karena video malam ini bakal menarik banget. Guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, habis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Om Chandra, langsung kita mulai nih Om ceritanya. Siap. Selain di rumah sakit terbesar di Jakarta atau di Indonesia, saya juga kan ditugasin di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta tuh Manggilang, di antara perbatasan Jakarta Tangerang. Nah, rumah sakit itu unik tuh. Kenapa tuh unik ya? Jadi dia hampir beberapa tahun selalu ganti nama. Oh iya? Iya, selalu ganti nama. Itu banyak kejadian yang di luar Nurul tuh di situ saya ketimbang kejadian yang di rumah sakit besar sebenarnya. Ganti nama tuh gara-gara ganti kepemilikan atau gimana ya? Ya ganti manajemen. Cuman mitosnya dulu orang situ sekisaran situ, lu jangan pernah masukin orang sakit ke situ gitu. Itu bakalan tit nantinya. Bakalan meninggal. Iya. Nah, waktu itu saya habis dinas malam ya, biasa kan malam terus kalau anak jin Manggilang. Malam saya tidur tuh, kira-kira jam 10 dapat telepon. Bang, mandiin. Di mana? Biasa, rumah sakit itu. Gitu. Oh boleh. Udah pas saya mandiin, panggilan mandiin di situ, ya saya mandiin kan. Udah saya mandiin, rapi. Nah, saya ke ruangan istirahat saya tuh kan ini. Ini gerbang, terus ini pos sapam, ini ada ruangan lagi untuk administrasi, dan ini kamar jenazah saya. Jadi saya kayak istirahat ke ruang security itu. Oke. Iya. Setelah itu, Bang, ini ada pemindahan makam, relokasi. Mau ambil nggak? Saya bilang, ambil aja. Cuman baru beberapa bulan, waktu itu tahun 2021 ya Manggilang pasca COVID. Saya bilang, ambil aja emang kenapa? Soalnya masih ini nih lah, saya bilang masih masih ada dagingnya apa gitu kan. Oh, kenapa emang kalau ada pemindahan makam manggil Om tuh gimana maksudnya? Suruh ngambil tuh ngambil apa? Ngambil jobnya? Iya, dia nanya saya dulu kan, ini ambil nggak? Kalau saya kan tipikal orang yang nggak pernah memandang bagaimana kondisi jenazah, pasti saya pegang. Oh, hancur pun sekalipun dan busuk sekalipun itu pasti saya pegang. Jadi kalau misal jenazah ini mau dipindahkan itu dimandikan lagi Om ya? Berarti enggak. Diapain kalau? Cuman disiram-siram aja. Oh. Jadi tetap pakai jasanya Om. Iya. Kayak gitu. Nah, setelah kesepakatan dengan supir dan asisten supir naik ya, saya tanya sama supir, Bang Wawan gimana? Berangkat katanya. Anak jin nggak milih-milih, saya mah tergantung dia yang eksekusi. Jadi dia tuh dikubur tahun 2020. Jadi penguburan COVID itu ditentukan oleh pemerintah. Kebetulan dia dari salah satu daerah di Bandung. Nah di situ dia meninggal kan ditetapkan oleh pemerintah. Waktu itu kuburannya kan nggak bisa dibawa ke daerahnya dia lagi kan? Iya, harus dimakamin di harus situ. Dimakamin di situ. Dan setelah
pasca COVID itu minta dipindahkan di relokasi. Oke. Nah, Biar deket keluarga berarti. ya baru berapa bulan lah. Setelah itu, kapan eksekusi? Besok. Udah konfirmasi sama pihak rumah sakit kan, saya udah mengurusi administrasi dan pengambilan peti, kan harus pakai peti juga, terus kain kafan, harus kita kain kafankan lagi Bang Gilang. Setelah itu besoknya kami jam 7 itu berangkat ke salah satu pemakaman di daerah Jakarta Utara. Oke. Di sana kan tempat pemakaman COVID tuh, masal tuh banyak. Di situ dialing pakai gorden gitu kan, biar nggak kelihatan, digali lah. Banyak situ keluarga yang melihat gitu. Setelah itu digali, ya diangkat lah, saya masuklah ke dalam gitu. Ya, memang masih ada jenazahnya, itu masih belum jadi tengkorak, belum. Yang busuk-busuk gitu kan, bau. Tapi alhamdulillah kan hidung saya dikutuk tuh. Saya lebih baik nyium mayat busuk ketimbang bau duren. Muntah saya, bau duren. Akhirnya saya angkat lagi, saya pindahkan ke kain kafan yang baru setelah saya set tuh. Nah, saya bungkus lagi, saya pindahkan ke peti. Sebagai informasi, dia itu pengusaha tekstil di pasar Tanah Abang. Sukses tuh. Ya udahlah, saya bungkus lagi, disaksikan keluarga, saya taruh dalam peti. Akhirnya jam 5 kami berangkat ke Bandung. Bandungnya Bandung Selatan. Oke. Nah, itu jalan, nggak ada apa-apa di perjalanan, nggak ada apa-apa, sama keluarga juga nggak ada. Nah, pas masuk Bandung, terus ternyata dia ada di daerah pegunungan Bang Gilang. Terus jalannya rusak tuh, agak bebatuan aja, bobruk dulu tuh zaman tuh. Terus jauh, kan sampai situ malam ya, itu kira-kira jam 9 lah. Akhirnya sampailah kami di rumah keluarga. Ini mau dimakamkan sekarang nggak? Oh enggak, nanti tunggu dulu. Tapi nggak ditaruh di rumah keluarga ya, petinya itu kan, karena aromanya nggak sedap kan. Iya. Tenang Pak, nanti Bapak ke ini dulu, pemakaman dulu, aman nggak gitu. Akhirnya saya ke pemakamannya tuh. Itu pemakamannya namanya agak di kampung ya. Saya jalan, ada jalan begini tuh, terus asisten saya Mas Supir, Bang ngerasain nggak? Ngerasain apa? Ada, kalau orang bilang kuntilanak ya, di sebelah kanan. Ya ada, udah jangan heroin, saya bilang. Jalan aja, jalan. Di situ udah ada, di tempat lubang pemakamannya itu ada beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah, untuk bantu memakamkan. Udah ada lampu juga kan. Udah di situ, dibawalah tuh jenazah. Dibawa ke jenazah situ. Nah, pas mau diturunin jenazah itu sama peti-petinya, itu ada perdebatan Bang Gilang. Ini pakai peti atau tidak dimakamkannya. Oke. Kalau Muslim itu ada yang berpendapat di situ ya. Muslim itu nggak harus pakai peti. Harus jenazahnya yang diturunin. Otomatis kalau jenazahnya ada diturunin, otomatis harus pakai papan dinding ari. Itu belum bikin Bang Gilang. Oh. Nah itu ribut lah di situ. Saya sih ngerokok aja kan. Saya, Ipan, Bang Wawan tuh kenek, Mas Supir ngerokok aja. Jadi ada kuburan itu ada tempat kayak semacam keramat. Gitu kita duduk di situ tuh. Jadi yang debat ini keluarganya. Keluarganya. Setelah itu, oke, kesepakatan harus petinya nggak dipakai. Oke. Kan jadi waktu juga kan untuk nungguin bikin papan dinding hari. Ternyata pakai papan dinding harinya itu tuh bikin juga di situ pakai bambu, nggak pakai papan kalau di sana. Oh. Nah jadi ini makam, terus pojok makam sebelah kiri itu ada pohon bambu. Terus dibilang siapa yang mau yang mau nebang gitu. Saya ini nggak ada yang berani Bang gitu. Kenapa ya? Di situ konon ceritanya itu ditempati oleh makhluk yang berupa wanita. Nah,
yang seperti pas saya masuk tuh kan supir kenek bilang, "Bang, ngerasain nggak?" Saya bilang iya. Nah itu dia di situ. Setelah itu ada tuh yang berani, ya anak masih kisaran 20-an lah. Ayo saya berani, bawa golok tuh. Pas sampai situ balik lagi lari. Nggak berani, katanya ada bang, katanya di atas pohon bambu itu makhluk itu. Saya bilang, aduh, saya bilang ini kerjaan saya terbengkalai ini begini nih. Saya bilang, ayo saya temenin. Saya juga bawa golok. Daripada kerjaan nggak selesai-selesai kan. Tuh saya tebang-tebangin tuh. Dia nggak berani masuk ke situ. Setelah selesai, dibikin lah. Diangkut terus dibikin tuh. Pakai gergaji, ada yang bawa gergaji, dibikin papan dinding hari. Ini asisten saya, kenek nih ambulan nih, Ipan. Pas orang dia debat dari pertama, itu bengong aja. Duduk di depan keramat itu bengong aja. Tanpa ekspresi. Saya ngeliatin tuh pas acara penguburan, biasanya nih anak kan selalu ngikutin di samping saya, ini enggak, duduk aja gitu sama Bang Wawan tuh supir. Saya akhirnya udah lengkap nih, saya bilang siapa yang mau terjun ke bawah? Nggak ada yang kuat juga bang, warga ya terpaksa lah. Nggak ada yang kuat tuh karena aroma ya? Aromanya. Ada terpaksa lah saya masuk ke situ, ke dalam liang lahat ya. Terus ditemani ada beberapa warga yang nekat. Pas masuk, gitu jenazah diturunkan, udah ditutup. Ini kan udah kelar didoain, ini tetap bengong aja nih Irfan. Cuman ada salah satu warga dia duduk juga, cuman ngeliatin Irfan agak senyum-senyum. Saya bilang kenapa nih senyum-senyum? Saya sempat dengar kenapa senyum-senyum sama teman saya. Enggak pak, katanya. Oh ya udah kelar. Saya bilang, Pan, apa namanya? Ayo pulang, Pan, ayo pulang. Terus kata Bang Wawan, wah ini nggak bener nih bang, kenapa? Lihat matanya kosong, itu bener-bener matanya kosong. Setelah itu ada, saya bilang, sesepuh ya kampung situ, saya minta tolong, kenapa nih kawan saya? Akhirnya dideketin itu, diusap mukanya Bang Gilang. Diusap mata, baru dia kaget gitu. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Terus dia nengok-nengok kan begini. Kenapa, Pak? Kok sebelah situ kuburan? Emang tadi apa? Desa. Dia ngelihat suatu desa. Suatu perkampungan. Jadi perkampungan kayak Sunda dulu. Tuh, yang rumahnya masih panggung-panggung. Itu dia cerita begitu, Pak. Nah, itu dijelaskan oleh sesepuh di situ. Memang dulu di situ ada suatu kerajaan gitu kan, kerajaan apa nggak ngerti loh di situ. Emang itu perkampungan dulunya. Saya bilang wah ini mah masuk ke dimensi jin dia nih si Irfan ini kan. Setelah dia netral, baliklah kita ke rumah almarhum tuh. Sempat ngopi ngerokok. Kita pamit kira-kira itu jam 1 kita mau pamit. Kan SOP-nya ketika kita sudah melaksanakan tugas balik lagi ke rumah sakit ya. Takut ada tugas lain, apa segala macam. Ternyata dilarang sama yang nolongin Irfan itu. Yang sesepuh itu. Kalau bisa, nginep. Wah enggak pak, takut ada kerjaan lain. Kita kan, kerjaan kita urgent. Suatu saat bisa dipanggil. Ya ini mah kalau bisa, kalau maksa sih terserah. Ya pak, kami pamit. Pas pamit, kan ini rumahnya, ini ambulan itu parkir di sebelah sananya, belakangnya hutan. Oke. Pas pamit, kok ambulan goyang-goyang gitu kan. Ini ada apaan? Ada orang nggak di belakang? Kan kita dulu masih pakai L300 manggil. L300 itu ada bumper belakangnya kan, yang buat naik itu. Dan ternyata pas saya lihat di situ ada 2 anak kecil itu lagi gini-gini itu. Iya. Lagi menjot-jotan gitu kan. Wah, rese nih anak kecil. Kata Bang Wawan, timpuk bang, timpuk. Dia udah tahu bahwa itu bukan makhluk, bukan manusia kan. Timpuk lah sama saya. Itu ngilangnya kayak lama-lama samar, bleb. Udah naik pak, naik lah. Itu kan jalannya batu-bantuan tuh kan, kita tadinya naik tuh turun tuh.
Saya turun, grek gitu kan. Jadi posisinya sebelah kanan supir, tengah Ipan, saya deket jendela tuh sebelah kiri. Saya kan R300 ada apa namanya, bukaannya gitu. Pan, ambilin jaket saya Pan di belakang. Pas dia buka, ngelongok ke gitu mau ngambil jaket saya. Astagfirullahaladzim Bang, ada cewek ikut. Saya bilang, cewek Pan? Iya, kan gak ada yang ikut Pan. Ada Bang, abang lihat aja. Pas saya lihat, nggak ada Bang. Ini orang masih ke bawah kali masalah yang di kuburan itu kan. Macem-macem aja. Saya apa namanya? Saya ini lagi kan, saya ambil kan jaket saya. Pas saya pakai, saya kan lupa nutup, kok angin dari belakang apa ada gitu. Oh ini lupa nutup. Pas saya ngelongok gitu ya memang ada cewek itu pakai kebaya merah Bang. Itu ngikut. Udah saya bilang sama Ivan sama supir, baca-bacalah, saya bilang baca ayat kursi, jangan putus. Itu jalan kan berbatuan tuh Bang Wawan tahu. Saya udah bilang itu mau buru-buru turun ke bawah jalanan rusak. Nggak mungkin kan kita langsung ke bawah. Iya. Nah, itu di pinggir, itu banyak tuh Bang makhluk kayak mata-mata merah tuh banyak tuh saya lihat tuh. Pas ini klimaksnya, pas kita lagi turun gitu, itu dijegat sama 2 anak kecil yang tadi mainin ini. Saya bilang, kata Bang Wawan, ini gue tabrak nih, ini udah nggak bener. Dikencengin kita agak bruk gitu kan, itu dia minggir tuh. Pas mobil kami lewatin dia, itu digedor-gedor samping kanan kiri. Buak. Bang cepet bang cepet. Ivan kan orangnya penakut. Pan santai Pan. Pokoknya kita lama lah kita diganggu tuh, ada jalan ke sana 3 kilo 2 kilo tuh setengah jam panggilan kita diganggu tuh. Tuh namanya kuntilanak gitu, yang orang bilang kuntilanak, terus mata merah, sampai klimaksnya ya anak 2 itu. Dan saya belum dapat jawaban tuh anak 2 itu siapa. Dan ini masih di area desa itu ya? Masih pas turun itu. Padahal sebenarnya sih saya udah dinasehatin sama sesepuh itu, udah pulangnya besok pagi aja. Nginep dulu. Kan kita bandel juga kan, mau buru-buru. Akhirnya aman dah tuh. Ketemu jalanan ke kanan kita. Itu enak, udah aspal. Nah, untuk ngilangin rasa gugup, rasa takut kawan-kawan, saya mampir ke salah satu warung kopi jarak 50 meter lah di situ. Warung kopi, kita turun dulu. Ya kita ngopi di situ. Ternyata ada yang nyusul mobil sedan tuh. Tuh turunlah 2 orang. Oh Bapak yang ini nih, iya ngobrol-ngobrol gitu. Kok perasaan Bapak udah lama turun, katanya, tapi masih di sini. Ya ceritalah supir malah, iya Pak diganggu gini, ketawa dia. Dan ternyata itu salah satu koleganya di Pasar Tanah Abang. Ya menurut dia ya, ini orang nih pakai penglaris gitu, yang dikorbankan anaknya 2. Ya, saya bilang, oh pantes anak kecil yang 2 ini nih yang ngegangguin saya. Ya, dia bilang, ya itu anaknya meninggal 2 laki-laki. Wah, saya bilang, waduh nggak bener nih. Udah balik lagi ke ke rumah sakit lah buru-buru. Ya saya sih entah itu cerita koleganya gitu, entah itu benar entah itu enggak ya, tapi saya dapat informasi almarhum dari dia kan. Oh begitu, akhirnya saya pulang lah, aman tuh. Memang di rumah sakit itu saya bilang kebanyakan hal unik yang saya temukan adalah di rumah sakit swasta itu ketimbang di rumah sakit pusat, ya pusat saya kan. Pas saya lagi pulang kampung tuh, kan saya punya rumah di Ciputat waktu itu kan, saya pulang kampung ke Tenabang. Oke. Nah, pulang kampungnya ke kota nih. Ya pulang kampung. Pas Idul Fitri saya dapat telepon, Bang, mandiin.
Saya bilang, wah lu gila lu Bel. Idul Fitri banget. Iya, gue lagi lebaran. Bang, udah tugas bang, tolongin bang. Ini ada 3 orang. Iya sih. Akhirnya saya datanglah ke rumah sakit itu. Setelah datang ke rumah sakit itu, ternyata di situ ada korban kecelakaan remblong truk kalau nggak salah. Oh. Udahlah, saya mandiin. Saya mandiin nanti jenazahnya juga foto-fotonya ada kok pas saya mandiin, selesai saya mandiin kan. Nah, saya mandiin ya tentu kondisi jenazahnya ya nggak beraturan juga kan gitu. Ada yang jarinya satu, ada yang nggak diketemukan tuh. Nah, saya mandikan, saya pulang kan. Pulang, itu siang saya mandiin. Pulang, akhirnya saya dinas di rumah sakit pusat saya. Itu jam 1 malam, itu telepon tuh. Nama kerjaan saya kan nggak pandang Idul Fitri, masuk aja kan. Telepon dari salah satu security. Oke. Anak Jin, datang dong ke sini. Ada apaan? Wah, ini gila nih, gue serem nih. Emang kenapa? Lu lagi heboh no bang. Kenapa? Pokoknya datang. Akhirnya datanglah saya ke situ. Kenapa no? Jadi dia cerita itu pas habis saya mandiin siang itu yang korban kecelakaan. Saya bilang kan ada gerbang ya. Ada gerbang, ini pos security. Itu jam 12:30 apa. Gerbangnya kayak ada yang gini, der. 1:30 apa malam? Yang 1 malam. Jadi ada yang kayak ngoyak-ngoyak gimana sih, der gitu. Gue bilang, macem-macem no. Udah lu temenin gue dulu dong, gitu kan. Ya gue harus lapor dong sama dokter gue gitu. Emang salah satu dokter situ kan dia dinasnya di rumah sakit pusat saya juga. Ada saya izin lah saya nemenin di situ. Pas jam 2-an itu terdengar isak tangis bang dari kamar jenazah. Cewek cowok? Cowok. Iya isak tangis gimana sih kayak ngerintih ini. Terus kata si Karno, bang ada yang meninggal kali bang. Itu ada yang nangis. Iya no. Tapi kalau ada yang meninggal kan harusnya telepon ke sini dulu. Kan ke ruangan security baru telepon saya kan untuk memandikan, untuk ngurusi jenazah. Ini enggak. Saya bilang cek no. Wah lu gila bang. Kenapa gila? Trauma gua gerbang di goyak-goyak gitu belum hilang bang. Ini gue suruh ngecek. Gue dibagi duit 1 juta, duitnya doang bang gue ambil. Tapi gue nggak berani ngecek kan. Bilang yaudah sama gue itu ada 2 ya security ya. Yaudah berangkat. Udahlah. Nah, masuk situ. Saya bilang kok sepi kamar jenazah. Kalau ada yang meninggal kan tentu ada keluarganya kan manggilan. Ini nggak ada. Pas saya buka, wah bersih nggak ada apa-apa. Tahu-tahu dia meluk dari belakang Tarno itu. Kenapa no? Bang ada bang jenazahnya bang. Itu masih berdarah-darah. Saya bilang nggak ada. Bener bang. Udah bang, tutup atau lu masuk, lu siram tuh apa namanya jenazah. Saya lihat nggak ada apa-apa bang. Oke, beda nih yang dilihat si Bang Tarno sama Om Chandra beda. Beda. Akhirnya ke ruang ini lagi kan, saya tutup. Saya ke ruang security. Itu hari pertama. Itu gangguan 7 hari bang Gilang. Pasca kejadian saya memandikan korban kecelakaan itu. Setelah itu paginya subuh gue udah subuh nih gue pulang. Gitu. Pas besoknya saya mau ngurus administrasi pembayaran saya memandikan yang 3 orang itu tuh bang. Ya kan pas gini IGD-nya sebelah sana bang. Yang rame IGD. Yang di situ yang kamar jenazah yang sebelah kiri mah nggak rame ya, sepi. Itu saya lewat jam 9:30-an. Itu sepenglihatan batin saya ya. Itu ada sosok yang menyerupai yang meninggal. Itu tangan kirinya dibawa sama tangan kanannya bang. Iya. Saya mah cuek aja tuh. Saya bilang ini kurang ajar nih. Ini ngeganggu gue nih. Saya yakin itu bukan arwah almarhum ya. Saya nggak mau menfitnah karena wayas alunaka aniruh kata Allah. Kulir ruhi min amri robi. Roh itu urusan Allah. Saya nggak meyakini bahwa itu roh yang gentayangan. Karena jin-jin di situ memanfaatkan
momen kejadian emang paling besar kecelakaan pertama di situ ya itu. Wah, saya lewat aja kan. Saya lewat ngurus administrasi, saya cerita sama administrasi situ. Sialan, gue tadi lewat, saya ceritain gini. Kata suster ada yang, wah Om Chandra parah ceritanya. Kenapa emang? Ya kan kita pulang lewat situ. Kadang ngambil perlengkapan kita di situ, konsumsi di situ. Ada pada takut tuh Bang Gilang. Saya bilang, ya udah kalau mau bareng saya aja. Ada bareng tuh saya tuh. Ya kan gitu. Emang saya biasa nongkrong kan di tempat security itu kan enak kan, bisa minum susu suster ya kan. Susu suster? Enggak. Oh beda nih. Beda, maksudnya susu untuk minuman suster gitu. Gitu, susu untuk minuman suster. Nah, bukan susu suster, bukan. Saya kaget nih kayaknya. Bukan. Susu suster. Bukan. Karena agak unik nih kalau susu suster. Oh, ya, udah. Tidak basi soalnya Om. Jadi suster itu kalau ngambil susu untuk dia minum kan di situ ya. Iya. Ya udah, saya sering minumin susu itu juga kan. Setelah itu pulang lah. Terus dapat laporan lagi hari ketiga itu dari suster. Ngapa itu? Ada suster nggak pakai jilbab ya gitu. Itu rambutnya kayak ada yang narik-narik begini, ada yang ngibas-ngibas begini. Lagi di mana dia? Di situ juga. Pas mau lewat depan kamar jenazah. Jadi kan di kamar jenazah ini jalanan, ini ruang tembok ya. Gitu. Itu lewat situ tuh. Sebelah kirinya kamar jenazah. Kalau dari ruang belakang rawat inap, pasti suster lewat situ untuk mengambil kayak baju gantinya dia, terus konsumsinya dia, minuman susu itu pasti. Oh. Itu hari ketiga tuh. Itu gangguan. Hari keempatnya, Abang tahu yang namanya belanggar. Belangkar. Tahu. Ya. Yang buat dorong mayat. Iya, Itu tahu. terus ada tutupnya tuh kan dari ada jaringnya stainless. itu ya, ada kayak kurungnya gitu. Oh, itu di dalam itu sepi, itu ada yang ngangkat terus dibanting, duar itu kedengeran semua tuh kan. Belangkar ke banting, Iya, itu kan berat Om. iya, itu kan stainless kan. Iya. Ada yang dari besi mah, besi Om berat, tergantung belangkar dari Itu mana. beratnya nauzubillah kalau pakai besi itu. Iya. Iya. Itu di hari ke-6, itu 2 hari itu Bang Gilang. Itu alhamdulillah aman sampai sekarang. Memang unik di situ tuh unik lah kejadian-kejadian apa aneh saya nemuin kebanyakan di situ ketimbang di rumah sakit pusat. Contoh kasus waktu itu malam tuh habis mandiin saya pasti ke ruang administrasi kan minta tanda tangan kan. Itu jam 2 tuh Bang Gilang. Saya jalan, saya masuk, itu nih ada saya masuk, terus di kamar jenazah saya masuk terus, ada pintu saya buka, saya jalan tuh. Suster. Baru hari ini saya bilang. Itu kan lorong tuh. Sini ruangan, ini ruangan juga kan. Saya amprokan tuh Bang Gilang. Wangi loh. Cantik amat kayak Indo kan. Dia lagi di dalam situ? Iya, lagi jalan. Oh, lagi jalan. Lagi jalan bawa kayak map gitu. Saya jalan gitu. Diam aja dia. Oke. Suster lama di situ, suster-suster itu pasti kenal saya. Dan saya baru pertama tuh lihat. Itu jarak 2 meter atau 3 meter. Kan kalau pakai sepatu kan kedengeran langkahnya kan. Tak. Iya. Jarak 2 meter, 3 meter hilang langkahnya. Oke. Pas saya lihat ke belakang udah nggak ada. Kalau dia masuk ke ruangan tentu kedengeran kan, buka pintunya kan. Ini enggak. Saya bilang astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ruang administrasi lagi. Nah apa Bang Chandra bingung? Ya saya ceritain, oh ketemu juga ya sama si cantik. Oh julukannya Iya. cantik. Oke. Itu legenda tuh di situ tuh. Urban legend. Iya, urban legend tuh di situ. Dan ternyata memang di situ dulu ya itu ada kayak noni Belanda tuh meninggal di situ tuh. Jadi dia sering menyerupai suster-suster yang ada di situ. Oke. Kalau yang nggak tahu ya nggak tahu dia makhluk gituan. Iya, tapi biasanya bermanfaat tuh kalau suster begitu. Bisa gantiin pus mereka. Begitu ya? Iya, ceritanya banyak itu gantiin pus. Jadi ngebantu juga Ngebantu, biasanya. Ya banyak di kejadian ya yang kecil-kecil tuh banyak Bang Gilang situ. Kayak contoh kan kalau nanti fotonya ada tuh ruangannya tuh. Saya mau mandikan. Jadi belangkar itu gitu, adanya di pojok sebelah sana.
itu udah ada tuh. Saya keluar dulu kan karena nungguin peralatan saya gitu, misalkan kain kafan apalagi diambilin di gudang gitu. Saya keluar, pas saya masuk tuh jenazah udah pindah, Bang. Iya, udah di pojok situ atau di pojok sini. Pindah. Saya bilang iseng aja, udah saya pindahin lagi. Oke. Iya, kalau pemandi jenazah itu harus 3 yang dilawan, Bang Gilang. Yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua rasa geli, yang ketiga rasa tega. Tega. Iya. Kalau misalkan pemandi jenazah itu takut atau perawat jenazah itu takut, itu pensiun guru-guru. Kenapa? Ngelihat gitu udah pasti takut kan. Wah, gua nggak mau mandiin gitu. Jenazahnya pindah sendiri. Dan kalau dia punya rasa geli gitu, megang jenazah geli, tentu nggak bisa mandiin. Apalagi punya rasa nggak tega gitu. Wah, nggak tega nih mandiin. Oh iya benar. Itu 3 rasa itu harus dilawan. Oke Om, itu kan tadi cerita-cerita yang Om alami nih yang berhubungan dengan jenazah nih. Iya. Kejadian-kejadian horor yang berhubungan sama jenazah. Ada nggak Om kejadian horor yang emang di rumah sakit itu yang selain berhubungan sama jenazah yang pernah Om dengar dari teman-teman perawat di sana, dokter atau security, ada nggak Om? Yang paling serem yang pernah Om denger aja? Ya paling serem, ya itu Bang Gilang, masalah suster cantik itu. Pernah ada kejadian apa lagi tentang suster? Ya sering lah perawat-perawat di situ ditemuin juga, terus administrasi ditemuin juga. Ya, yang saya bilang ketimbang di pusat, di situ lebih banyak saya menyaksikan kejanggalan-kejanggalan. Tapi di pusat banyak juga sih, tapi nggak seaneh di situ. Di pusat, oke. Di pusat nih, berarti Om sampai sekarang masih aktif ya di pusat ini? Masih, ini kan belum tidur nih Bang Gilang, langsung mantap, totalitas. Dan ada cerita apa Om di rumah sakit pusat Om? Ini rumah sakit terbesar ya, mantap nih. Oleh orang pasti udah bisa nebak lah ya. Ayo dah. Iya kalau rumah sakit besar mah pusat. Ya, awal di rumah sakit pusat tuh saya masuk tahun 2000. Udah 25 tahun loh? Iya, udah 25 tahun di situ. Tahun 2000 terus diangkat menjadi perawat forensik tuh di situ tuh. Oke. Banyak kisah-kisah, suka dukanya banyak di situ. Satu, saya menemukan guru saya mengangkat saya jadi perawat forensik, dokter forensik legend termasuk di Indonesia ya. Itu. Dan kedua juga saya pernah menangani beberapa kasus. Ada waktu itu 3 atau 4 kalau nggak salah jenazah korban kecelakaan, Bang. Satu mobil tuh. Satu mobil. Saya masuk. Pas saya masuk, ada berapa? Ini kan keluarga banyak tuh. Ada berapa? 4 Bang kalau nggak salah ya. Oh ya udah. Kebanyakan ketika korban kecelakaan gitu, keluarganya pada nggak mau bantuin, Bang. Karena nggak tega atau ngelihat darah. Atau udah nggak kuat lah. Udah nggak utuh lagi ya kebanyakan ya. Nah itu saya masuk. Udah buka, masuklah saya. Pas masuk, saya lihat di sampingnya, ini jenazah berderet itu tuh di sampingnya ada ibu-ibu, Bang. Sedangkan saya nggak mandiin wanita. Pas saya perhatiin itu masih napas. Oke. Masih hidup. Saya keluar lagi dong. Saya protes sama penjaga kamar jenazah. Lu gimana sih? Gua kan mandiin laki-laki. Lu kata lu 4. Itu ada ibu-ibu 1 jadi 5. Ibu-ibu, Bang. Nggak ada ibu-ibu tadi. Itu lu lihat. Lihatlah kita. Pas lihat. Oh iya Bang, ada. Saya bilang udah bangunin. Bangunin tuh sama penjaga kamar jenazah. Bu. Dia bangun. Ngelihat ke samping, ngelihat jenazah itu pingsan dia, Bang. Karena saya bilang dibawa ke kamar rawat inap kan. Terus saya ngurusin dia dulu, takut ada apa-apa nih ibu-ibu nih, takut jantungnya nggak kuat apa segala macam. Saya pamit juga sama keluarga, bentar ya Bu, nanti saya urusin nih, saya ngurusin ini juga. Ini keluarga nggak bengong-bengong nih, ada apa kan gitu. Udah saya ke kamar rawat inap, ini diurusin di situ, akhirnya siuman lah dia. Dia cerita, Bang. Ibu kenapa bisa masuk kamar jenazah? Saya nggak masuk kamar jenazah katanya. Tadi saya tidur di, ada lorong tuh yang sebelah sana tuh tempat tuh. Dia
tidur gelar tikar gitu, tidur di emperan bang. Dia ngampar ya. Dibangunin sama pemuda katanya. Oke. Bu, jangan tidur di sini. Tidur aja di dalam, enak. Di sini dingin, banyak nyamuk. Oh iya, Tidur dalam. iya. Diajak sama pemuda itu, sepenglihatan dia kamar itu bang, tuh bersih, AC, tempat tidurnya enak, empuk. Udah tidurlah di situ. Nah, saya kagetnya pas dibangunin, tahu-tahu saya di kamar jenazah, pingsan lah dia. Saya bilang, seorangnya agak iseng gitu. Ibu masih ingat nggak wajah pemudanya itu? Masih, katanya. Ibu berani nggak kalau ngelihat pemuda itu? Berani. Oh, saya bilang, oh mentalnya udah kuat nih, gitu kan. Coba ya Bu, kita lihat ya. Tapi Ibu udah kuat ya? Udah kuat. Kita ke kamar, karena dekat kan, kita ke kamar jenazah lagi. Saya buka tuh muka-muka almarhum. Ini Bu, bukan. Pas yang kedua saya buka, pingsan lagi dia. Iya, katanya Ternyata kuat. Ternyata yang kedua itu yang ngajak dia Oke. kamar jenazah. Nah, setelah itu kan, udah bawa lagi. Saya mau mandikan kan. Pas saya mau mandikan sendiri tuh di kamar jenazah, saya agak ngeliat-ngeliat gini Bang Gilang. Ini ibu-ibu masuknya dari mana? Tuh, sedangkan ventilasi kan nggak ada kan, karena ruangan AC. Pintu tertutup kan di ini lewat apa? Penjaga kamar jenazahnya juga nggak tahu. Iya, masuk dari mana ya? Dan akhirnya memang gitu. Manusia itu bisa nembus apabila dia masuk ke dimensi jin dulu. Kayak pindah ruang ya? Iya, pindah dimensi baru dia bisa tembus tuh. Kalau nggak pindah dimensi nggak bisa dia masuk. Tapi banyak loh cerita-cerita begitu juga. Iya. Ya. Nggak tahu masuknya dari mana ya kan, kekuncinya dari mana, nggak ada. Iya benar. Dan ada hal aneh satu lagi. Ini kalau kecelakaan menarik nih Bang Gilang. Pernah di daerah Jakarta Utara, tahu dulu tahun berapa ya? Masih zaman motor ada CBR, RG. Moge-moge zaman dulu. Iya. Kecelakaan lah tuh orang kontainer. Iya. Jadi yang segini nih Bang Gilang. Ininya hancur segini. Oke. Kepalanya misah. Sama badan. Iya, dalam apa? Di dalam helm tuh. Pas saya masuk, Bang ada kecelakaan. Iya, saya bilang. Terus pas saya lihat, kepalanya kemana tuh Bang? Masih di helm. Nah, nempel. Udah lah. Saya bilang, saya keluarin tuh helmnya, plok gitu ya, masih ini bersih lah helmnya, cuman garis doang tuh. Saya taruh helmnya, ada handphonenya Siemens dulu. Udah saya taruh, udah saya rapikan kan jenazahnya, pokoknya saya buat ini mungkin ya supaya tidak menyeramkan yang melihat. Serapih mungkin. Iya. Udah. Nah itu saya serahin, Bu, ini ada helm sama handphone. Kata keluarganya, Pak, simpan di sini aja, kami nggak kuat, katanya. Udah nggak apa-apa, buat orang rumah sakit. Ya udahlah, saya taruh di atas lemari itu handphone sama helm. Oke. Ganti sip lah saya. Helmnya helm apa? Masih ingat? Nolan. Oh, mahal. Mahal. Yang full face ya? Full face. Oke. Nah, teman saya masuk, ganti sip tuh. Ya kan? Itu kejadian siang, Bang. Saya mandiin siang. Udah kan saya ganti sip, saya masuk siang, berarti jam 7-an lah. Gitu, datang teman saya pakai motor. Datang, dia ngelihat helm kan. Helm bagus tuh. Kalau mau ambil aja. Bawa, ada tuh handphonenya. Yang bener loh, iya. Ya udah nih, buat gue ya, iya. Tapi gue bawa pulang dulu nih, gue lagi ada apa? Lagi ada acara, lu gantiin sip gue ya. Gitu. Itu kalau ganti sip tuh ada anggarannya tuh Bang. Gitu. Iya gue gantiin, tapi uang kopinya ke gue ya, iya. Gitu. Dia bayar lah sama saya nih gantiin sip gue. Ya udah gue lagi ada apa namanya? Lagi ada urusan gitu ya. Udahlah. Dibawa tuh helm sama handphone. Saya kan double shift kan. Pulang pagi lagi. Itu jam 1 dia balik lagi Bang. Jam 1 malam teman. Ya, balik sambil bawa helm sama handphone. Dan cerita dia Bang, di rumah handphone itu kan nggak ada casannya. Pakai casan kodok dulu. Kan batunya dicopot kan? Iya. Terus kartu SIM-nya itu
copot juga sama dia. Itu bunyi nyala. Ada yang nelfon, diangkat sama dia, balikan ke rumah sakit semua. Terus pas di gerbang ada security ngenalin helm. Dia bilang, itu kan helm yang bekas kecelakaan tadi siang. Saya bilang, dasar anak jin katanya. Rese. Ada marah-marah, Mas, kenapa? Gini saya, ya kan dibilang bagus, mau ambil aja. Gitu. Dia nggak nanya daging dari mana ya? Iya. Dan emang helm mahal Bang, waktu itu kan lumayan. Udahlah, di situ helm itu sempat beberapa tahun di situ, akhirnya saya bakar lah Bang. Mau dikasih orang juga kasihan Bang. Iyalah. Ya, handphonenya juga sama, itu jadi legenda tuh helm tuh. Oh, banyak Bang kalau di situ mah, kalau yang kalau yang kecil-kecil mah yang tipis-tipis ya. Kayak saya lagi otopsi apa gitu, saya ditarik-tarik tuh. Oh iya? Iya. Terus kedengaran suara-suara itu sering. Ya. Ya karena di rumah sakit yang pusat ini ya segala bentuk, segala golongan apapun itu masuk ya situ ya? Masuk. Emang langsung larinya pasti ke situ? Iya, kayak korban muti, kayak korban kecelakaan tertabrak kereta. Itu masuk sih itu semua. Ini ngebayangin ruang otopsi atau ruang jenazah tuh serem sih ya kan. Apalagi ruang otopsi itu ya. Serem banget. Iya. Ya kan di situ unit forensik kan termasuk itu. Ruang jenazah, ruang otopsi kan di situ. Alat juga. Lengkap semua di sana ya. Alat lengkap. Forensik. Alat lengkap di situ. Kalau yang mau tahu forensik itu gimana, itu di filmnya udah ada, pernah difilmin film horornya. Itu The Autopsy of Jane Doe, film luar tuh, film John Doe itu jadi mayat tak dikenal. Yes. Ada filmnya The Autopsy of Jane Doe, kayaknya di Netflix masih ada deh. Nggak endorse ya, orang film luar, siapa yang mau endorse? Tapi itu rekomendasi dari gua kalau mau ngebayangin mau nonton film horor yang bagus, film horor luar tentang forensik juga. Keren itu. Iya, yang seru mah kejadian itu ya pas tahun 2008, saya bilang itu tahun muti. Jadi tahun itu ada 8 kasus muti, hanya terungkap 3. 2 nih di Bekasi nih. Oh, wow. Tidak terungkap. Palanya nggak diketemukan. Nggak lama yang heboh kan kejadian yang di Jawa Timur kemarin. Iya. Itu yang Jawa Timur lebih gila lah gitu. Iya, gitu kecil-kecil tuh. Itu parah. Jadi dia itu pekerja jagal. Jadi potongannya rapi Bang, kayak daging sekilo nih dipotong 30 diiris-iris. Tapi ada yang lebih gila lagi Bang. Itu namanya kasus Sri itu. Sri? Iya. Kenapa itu? Itu saya tanganin itu. Oh, itu di rumah sakit? Itu juga? Pusat juga? Pusat. Yang kepalanya ditaruh tahun berapa itu? Taksi atau mayasari. Tahun 2008. Oke, 2008. Iya. Setelah itu saya menceritakan di salah satu channel. Dan ada yang ingat kasus itu. Ternyata kawan saya, Bang Jeki, supir ambulan. Wah, anak jin. Itu kan Sri itu, katanya tetangga saya. Yang bener Bang Jeki. Iya. Gue mau lihat TKP-nya. Kalau saya kan ngurusin di rumah sakit aja kan. Itu kasusnya kenapa sih waktu itu yang Sri? Itu dia istri ketiga dari 4 istri. Dia supir angkot nih korban. Oke. Karena ya kebanyakan kasus mutilasi itu asmara sih Bang. Iya. Ya kan, air kesel apa gitu. Itu katanya ditibanin batu dulu baru dipotong-potong. Si Sri ini? Iya, yang motong istrinya. Oh, istri pertamanya? Iya. Istri keberapanya yang motong? Istri ketiga. Pelakunya ini istri keberapa? Bukan pelakunya. Sri ini pelakunya. Yang dimut ini suaminya. Yang dimut cowok dan teridentifikasi dari tato macan. Setelah itu, bener Bang. Iya, yuk. Akhirnya saya belum lama investigasi gitu kan, silaturahim sama warga situ, dan ternyata banyak warga situ yang kenal saya juga kan. Wah, ini anak jin nih yang sering di podcast gitu. Ngobrol lah kita sama warga situ. Dan itu kejadiannya itu mau lebaran Bang. Mau lebaran, dan kebetulan Sri ini adalah tukang masak. Dan kondisi jenazahnya itu pahanya nggak diketemukan Bang.
Pahanya? Iya, dua-duanya. Dan ternyata pahanya itu dimasak rendang, dibagikan ke tetangga, dikonsumsi. Mampus. Setelah 3 hari, ada ada polis lain, gitu. Itu tetangganya pada mual. Itu cerita tetangganya, wah. Gitu. Habis mau dimuntahin gimana? Udah masuk, udah 3 hari. Ini orang banyak banget orang gila ya. Ya, satu karena pemikirannya bagaimana menghilangkan jejak ketika dia sudah berbuat satu kejahatan. Iya. Dan kedua itulah dirasuki pikiran-pikiran iblis itu. Padahal itu kalau kena kasus ketangkep polisi dan kasus itu lebih berat kan, jauh banget itu. Oh iya. Lebih berat, bisa seumur hidup itu. Bisa, tapi dengar berita udah bebas kok dia. Ini pelakunya? Iya. Udah bebas? Iya, yang belum bebas tuh Rian Jombang. Karena dia hukum mati kalau nggak mati atau seumur hidup. Oke, ini kalau ngomongin kasus-kasus kayak gitu, sebenarnya ini ngeri dolar kuning Om ya. Tapi kepalang lah, ini kepalang tanggung ya kan. Saya pernah baca berita paling ngeri sih. Iya. Selama, maksudnya sebanyak kayak kasus yang sadis-sadis ya di Indonesia. Tapi adanya ini di luar negeri. Di negara yang kita tahu, negara itu negara paling aman di Eropa lah. Iya, Di Swiss. Pernah denger ya? Nah, dengar. Jadi ada seorang istri yang dihilangkan nyawanya oleh suaminya sendiri. Terus habis itu jenazahnya di Wah, pernah denger ya? Pernah. Wah, itu bayangin Om. Iya. Itu kalau di blender ngidentifikasinya gimana? Kan udah hancur. Iya. Kalau nggak bisa lagi dong. Bisa. Masih bisa ya? Melalui DNA. Oke. Ya, kalau udah hancur gitu, kayak seperti jenazah yang udah busuk itu, udah hancur kan kayak bubur itu kan, itu bisa diidentifikasi melalui DNA. Pada tahun 2000-an ke belakang itu memang agak sulit karena peralatan belum secanggih tahun-tahun sekarang ya. Oke, maksudnya gini Om, identifikasinya gini, kayak ini tuh bagian kepala, ini tuh bagian kaki, ini bisa ketemu, bisa tahu. Itu nggak bisa kita. Itu nggak bisa lagi ya? Mana palanya, mana udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa. Aduh, seperti itu. Itu ngeri banget Om, gila. Memang menarik pembahasan masalah dan itu menjadi suatu tantangan saya untuk mengidentifikasi. Gitu. Pernah nemu satu kasus yang susah nggak Om, paling susah diidentifikasi? Ya yang di Bekasi. Yang di Bekasi. Ya, karena jenazahnya pada waktu itu kan saya bilang peralatan belum secanggih sekarang. Dan itu palanya tidak diketemukan, cewek nih di Bekasi. Palanya tidak diketemukan dan bagian tubuhnya semua itu udah hancur. Udah sisa kayak tengkorak-tengkoraknya aja. Itu susah ya? Udah susah. Itu ada 2 di Bekasi tidak teridentifikasi. Deket loh di sini. Tapi untuk kejadian-kejadian horor di pusat ini ada apa lagi nih Om yang masih sampai sekarang Om nggak bisa lupain, yang kira-kira kejadian singkat tapi serem gitu. Yang singkat satu kejadian tapi ini serem banget menurut Om, mengagetin gitu. Yang ada nggak Om? Yang ngagetin mah yang saya ngobrol 3 malam itu kan. Oh itu. Ya, tapi itu mah panjang 3 malam. Maksudnya itu udah saya sering ceritain tuh. Yang sekali kejadian gitu ada nggak? Yang satu kali kejadian tapi kayak gitu. Yang bikin Om takut banget gitu. Kayaknya kalau untuk bikin takut banget sih enggak ya. Yang bikin kaget lah, bikin kaget banget. Ya satu ibu-ibu itu ya kebanyakan. Jadi gini nih, ini bukan serem ya, tapi saya disangka setan. Oke, gimana ceritanya? Jadi saya kalau mandiin gitu kan, merawat jenazah. Ini di pusat nih? Di pusat. Oke. Saya naruh sesuatu benda, kayak sikat gitu. Jadi kan dulu kan gambar jenazahnya nggak sebagus sekarang Bang. Iya. Gua kan tikus masih ada tuh. Lewat tuh tikus, itu saya sambit Bang. Tikus tuh kena lemari pendingin jenazah. Ya. Bunyi kan, duar. Iya. Di depan kamar jenazah, itu ada yang teriak Bang. Wah! Gitu. Ibu-ibu. Oke. Saya kan takut ada apa-apa kan. Saya keluar gitu, buka pintu, pala saya nongol Bang. Ada apa Bu? Lari ibu-ibu. Iya. Terus saya ditegur kan sama security kan. Bang ada apa ibu-ibu lari? Gitu. Saya ceritain gini. Abang lihat dulu munculnya dari mana.
Astagfirullah, iya Be, dari kamar jenazah. Itu untung Bang ibu-ibu nggak pingsan langsung situ, nggak mati di situ Bang, punya penyakit jantung. Oh iya juga. Dalam hati saya, berarti gue disangkain setan. Ya memori itu banyak sampai sekarang juga. Pas tadi malam juga ada keanehan, ada, cuman tipis-tipis gitu aja. Saya bilang ini mau biasa. Ya saya biasa lah, kayak ada yang nyentuh lagi, memandikan gitu. Tapi yang bikin saya trauma ya ada salah satunya itu yang 3 malam itu, sampai sekarang juga gimana ya, bisa dibilang ngikutin, selalu ada kalau saya cerita gitu. Ya kalau dibilang udah makanan sehari-hari dan udah banyak banget makan asam manisnya nih, udah parah banget lah, udah puluhan tahun Om ya. Iya. Di dunia perjenazahan, maksudnya mengurusi jenazah itu, berhadapan dengan jenazah itu udah puluhan tahun. Jadi udah nggak bisa dikatakan bilang baru berapa tahun, 7 tahun atau 9 tahun, 10 tahun, enggak, ini 20-an tahun. Tapi emang selalu banyak ya di pusat itu ya jenazah yang tersimpan di situ ya? Ya selalu ada aja. Selalu ada aja ya? Itu kan ada jenazah yang tidak dikenal, atau kalau di luar namanya jondo. Jendo atau Jendo, jondo. ya kan? Kalau di sini apa? Tunawan. Tunawan Ya, namanya. mayat nggak dikenal. Kalau cewek, buat cewek? Sama tunawan. Oh tunawan ya? Di sini nggak ada bedanya ya? Nggak ada. Kelaminnya sama, tunawan nih disebut ya? Tunawan, kecuali waria beda Bang. Apa? Penanganan juga beda waria Bang. Gimana tuh? Kalau kita kan kalau doanya waria itu, kalau laki-laki kan Allahumma gfir lahu, Iya. warhamhu, wa'afi, wa'fu anhu. Iya. Kalau perempuan Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afi, Yes. wa'fu anha. Kalau waria beda Bang. Allahumma gfir lahi. Mandinya juga beda Bang. Mandinya beda iya, nih? kalau laki-laki, perempuan kan itu disiram gitu dari atas kan nih. Kalau ini enggak Bang, celupin tangan kita, kipretin. Basah. Enggak Bang. Waria itu ini sering terjadi perdebatan ya. Walaupun sudah dioperasi kelaminnya itu tetap dia fitrahnya laki-laki dan harus wajib dimandikan oleh laki-laki. Oke. Iya. Jadi walaupun udah hilang, tetap laki-laki. Laki-laki. Dan kenapa saya mau mengurusi jenazah waria? Saya berpikir waria itu manusia. Benar. Dan setiap manusia itu pasti punya perbuatan baik selama hidupnya. Yes, betul. Dan itu yang saya pikir. Nggak semua waria itu negatif aja. Dan dia minimal pernah berbuat baik di dalam hidupnya. Oke. Jadi info juga ya. Jadi kalaupun udah transgender, tetap kalau meninggal itu dimakamkan secara lahiriahnya dia. Lahirnya apa nih? Kayak gitu. Walaupun dia semasa hidupnya udah jadi wanita, tapi lahirnya dia laki-laki, tetap laki-laki meninggal ya. Kecuali ada waria yang dari zaman Rasul. Itu namanya unsa. Apa tuh? Unsa itu 2 kelamin. Oke. Dua, ini beda nih. Iya. Beda lagi. 2. Kalau waria sekarang kan dibuat-buat kan, dioperasi. Kalau dulu 2 kelamin. Jadi yang paling dominan yang mana nih? Hormonnya dominannya kemana? Ke laki-laki atau perempuan? Kalau misalkan dominannya ke perempuan, dia hormonnya itu kalahin laki-laki. Kalau misalkan hormonnya lebih ke laki-laki, kalahin perempuan. Itu terjadi di masa sekarang oleh waktu itu dia atlet voli. Oh, Bang Anang. Itu atlet voli, tadinya dia perempuan, saya laki-laki. Sekarang dia jadi laki-laki karena hormonnya lebih banyak ke laki-laki. Iya, itu bukan dibuat-buat ya? Bukan. Memang udah kayak gitu ya? Itu memang kayak begitu. Itu dinamakan zaman Nabi itu unsa. Sama nggak sih sama almarhum Dorce? Beda. Beda ya? Beda. Kalau almarhum Dorce kan itu dioperasi. Oke. Karena disengaja. Kalau Mang Anang ini enggak ya dia? Enggak, karena dia ada 2 kelamin. Oke, benar. Ini udah semua nih Om ya berarti ya. Udah semua dari tadi kita ngobrol-ngobrol, udah bincang-bincang panjang dan keren banget ceritanya. Jadi banyak juga ilmu yang baru saya tahu nih, ya kan, ilmu tentang perjenazahan. Dan thank you banget Om
udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama saya juga. Sama-sama, Ya Bang. Om ya, thank you banget dan lancar terus kerjaannya pokoknya. Amin, amin. Amin, pokoknya sehat selalu Om ya. Jaga Siap, terus siap. kesehatan. Abis ini mau kerja lagi langsung. Iya, langsung. Ke rumah sakit lagi. Ya kan tadi telepon mendadak kan. Iya. Ya udah hari ini. Takut besoknya ketika saya bilang ya udah besok gitu kan. Lagi Takutnya, rame itu iya. di kamar. Enggak sih, lagi Berapa jenazah ada? ya jenazah pasti ada aja. Ada Puluhan. ya. Soalnya kan saya pernah dikerja di rumah sakit juga. Gitu. Nah, kalau tempat rumah sakit saya kan rumah sakit swasta juga Iya. gede. Itu paling pas kalau ke kamar jenazahnya paling cuma ada satu. Itu transit. Iya, kayaknya cuma transit doang Iya, deh. transit apa namanya? Mau dimandikan nggak di situ gitu. Kalau nanti bawa pulang. Iya, di pendinginnya pun paling cuma 1, 2. Iya. Paling banyak 2, nggak pernah lebih dari 2. Kalau saya lagi ke kamar jenazahnya kan saya sering ngecek asetnya kan. Iya gitu ya. Oke. Thank you Om ya. Pokoknya udah nyeritain ini semua sama teman-teman di rumah dan buat teman-teman di rumah yang udah dengerin cerita ini dari awal tadi sampai akhir ini, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like juga video ini dan yang mau cerita datang langsung ke sini. Sekali lagi diingetin caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Om Chandra juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.